Oke, kita semua pasti udah sering banget ya dengar cerita tentang Isra dan Mi'raj. Tapi, gimana kalau saya bilang fokus utama dari perjalanan ini tuh sebetulnya bukan seperti yang selama ini kita kira? Yuk kita coba lihat dari sudut pandang yang mungkin sedikit beda. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar yang bisa jadi mengubah cara kita memandang keseluruhan peristiwa ini. Jadi gini, kita kan seringnya fokus ke oleh-olehnya ya, yaitu perintah sholat. Tapi analisis yang mau kita bahas hari ini ngajak kita buat mundur dikit. Coba kita tanya dulu, sebetulnya misi dari perjalanan itu sendiri apa sih? Nah, kuncinya itu ternyata ada di ayat Al-Quran ini. Linuriyahu min ayatina. Untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Jadi tujuan utamanya itu adalah sebuah pengalaman langsung, pengalaman visual, spiritual, supaya Nabi bisa menyaksikan sendiri kebesaran Allah, benar-benar melihat. Nah, ini dia nih bedanya. Penting banget buat kita misahin antara misi dan oleh-oleh. Misinya adalah melihat, menyaksikan kebesaran Tuhan secara langsung. Buat apa? Buat nguatin hati Nabi. Nah, oleh-olehnya itu baru perintah sholat, hadiah buat kita semua sebagai umatnya. Oke, sekarang kita coba telusuri perjalanannya. Gimana sih misi menyaksikan tanda-tanda kebesaran ini dieksekusi? Bahkan, ini menarik, bahkan sebelum Nabi naik ke langit. Coba deh perhatiin rutenya. Setiap tempat yang disinggahi itu bukan cuma titik di peta, tapi ada pelajarannya. Dari Madinah yang bakal jadi tempat hijrahnya, sampai ke Gunung Sinai, tempat Nabi Musa ngobrol langsung sama Tuhan. Ini kayak semacam benang merah yang nyambungin misi Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Jadi jelas, risalah beliau ini adalah puncaknya. Jadi ini bukan sekedar jalan-jalan sejarah ya, bukan. Ini tuh semacam pendidikan kilat tentang sejarah kenabian yang disaksikan langsung sama beliau. Pengalamannya jelas jauh lebih dalam daripada cuma dengar cerita dari orang lain kan? Nah, karena pengalamannya sedalam ini, wajar banget kalau cara memahaminya juga bisa macam-macam. Sudut pandang yang kita bahas ini nunjukin kalau satu peristiwa besar kayak gini tuh bisa dilihat dari kacamata yang beda-beda. Dan semuanya itu bisa sama-sama bener loh. Contohnya nih, ada 3 lensa atau cara pandang. Ada fikih yang fokusnya ke aturan-aturannya, hukumnya gimana. Terus ada tasawuf yang lebih ngeliat ke sisi batin, ke spiritualitasnya. Dan ada juga hikmah yang nyari makna-makna simbolis di baliknya. Ini cuma beberapa contoh gimana para ulama kita mencoba memahami satu peristiwa dari berbagai sisi biar dapat gambaran yang utuh. Biar lebih kebayang bedanya, coba kita lihat contoh soal berobat. Kalau dari kacamata fikih, berobat itu wajib hukumnya. Kalau enggak, kita dianggap menyakiti diri sendiri. Tapi, kalau dari lensa tasawuf, sakit itu bisa jadi ujian, jadi cara buat ngebersihin dosa. Jadi ya, dihadapi dengan sabar dan syukur. Dua-duanya benar kan? Cuma ngasih panduan yang beda, tergantung kondisi spiritual kita saat itu. Oke, misinya udah jelas ya, menyaksikan kebesaran Allah. Sekarang baru deh kita ngomongin oleh-olehnya. Hadiah super spesial yang dibawa pulang dari perjalanan ini, sholat. Tapi, tunggu dulu. Perintah yang diterima A itu awalnya bukan 5 waktu seperti yang kita kenal sekarang. Awalnya, perintahnya adalah untuk sholat 50 kali sehari. Bayangin, 50. Nah, pas turun, disinilah ada momen persaudaraan antar nabi yang keren banget. Nabi Musa, yang udah lebih berpengalaman sama umatnya, ngasih saran ke Nabi Muhammad. Beliau bilang, wah, 50 kali itu bakal berat banget buat umatmu. Ini nunjukin kepedulian yang luar biasa loh. Dan setelah Nabi Muhammad bolak-balik, memohon keringanan, dengan rahmat Allah yang luar biasa, perintah itu akhirnya dikurangi jadi 5. Tapi yang lebih hebat lagi apa? Pahalanya tetap dihitung setara dengan 50. Masya Allah. Bahkan di momen yang paling agung, saat berhadapan langsung dengan Allah, Nabi itu nggak lupa sama kita umatnya. Beliau masukin kita semua dalam doanya. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan buat kami dan juga buat hamba-hamba Allah yang saleh. Kita semua diajak. Ada satu lagi nih, lapisan makna yang, wah indah banget di balik gerakan sholat. Coba deh kita perhatiin. Gerakan-gerakan sholat itu, mulai dari berdiri, ruku, sujud, sampai duduk, itu secara simbolis membentuk huruf-huruf Arab. Kalau digabung, jadi kata Ahmad, salah satu nama mulia Nabi kita. Nah, dari semua cerita ini, sampailah kita ke pertanyaan yang paling penting. Gimana sih kita seharusnya memandang hadiah sholat ini dalam hidup kita sehari-hari? Jadi ada 2 cara pandang kan? Apakah kita melihat sholat itu cuma sebagai tugas, kewajiban berat yang harus selesai, atau kita melihatnya sebagai sebuah kebutuhan, sebagai alat, sebagai jalur koneksi langsung kita sama Yang Maha Kuasa? Coba deh renungin.
Di dunia yang isinya notifikasi terus-menerus ini, sholat itu jadi satu-satunya ibadah yang nggak bisa diganggu. Kita nggak bisa kan sholat sambil scroll media sosial atau sambil nonton? Nggak bisa. Sholat itu minta kehadiran kita 100%. Momen koneksi total tanpa perantara. Jadi, pertanyaan terakhirnya buat kita semua adalah ini. Gimana kalau kita coba ubah cara pandang kita? Bukan lagi melihat sholat sebagai sesuatu yang wajib kita kerjakan, tapi sebagai alat koneksi pribadi yang super spesial. Sesuatu yang kita beruntung bisa mengerjakannya. Kira-kira apa yang akan berubah?